Kota Bogor, Jawa Barat punya hidangan khas dan legendaris yang namanya mie glosor. Teksturnya yang licin dan warna kuning biasanya, dan mie glosor ini diolah menjadi mie goreng atau mie kuah disantap bersama bumbu kacang. Wah, biasanya ada bumbu oncom begitu ya. Ini bumbu kacang. Nah, kali ini kami ajak Anda untuk melihat langsung proses pembuatan mie glosor. Bogor dikenal sebagai kota hujan karena curah hujannya yang tinggi hampir sepanjang tahun. Suasana dingin yang menjadi ciri khas daerah ini melahirkan beragam kuliner tradisional yang masih bertahan hingga saat ini. Salah satunya adalah mie glosor. Mie berwarna kuning dengan tekstur licin dan kenyal ini menjadi makanan khas yang banyak dicari masyarakat. Di balik kepopulerannya, pembuatan mie glosor masih dilakukan secara konvensional. Salah satu produsen mie glosor tersohor adalah Pak Eman yang berlokasi di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Mie glosor Pak Eman diproduksi setiap 2 hari sekali. Setiap produksi ada sekitar 800 kg hingga 1 ton tepung sagu aren diayak secara bertahap untuk memastikan tepungnya bersih dari kotoran dan gumpalan tepung agar mie glosor yang dihasilkan berkualitas jempol. Proses pengayakan selesai, saatnya membuat adonan. Proses pengadonannya terdiri dari 2 tahap. Pertama, proses pembuatan biang adonan. Air bersih dengan suhu ruang dicampur pewarna makanan lalu diaduk secara merata. Nah, setelah adonan biangnya jadi, sekarang kita tinggal masukin tepung arennya ke adonan biangnya. Aduk terus sampai tidak ada tepung yang menggumpal. Setelah tepungnya menyatu dengan larutan biang, saatnya dituangkan air panas agar tepungnya mengental. Lanjut pada proses pengadonan kedua. Adonan biang yang sudah mengental langsung dicampur secara bertahap ke adonan tepung sagu aren kering di mesin molen ini. Ini kan mie glosor ini kan unik ya, warnanya kuning khas gitu. Nah, masyarakat kan taunya mie glosor ini kuning karena pakai kunyit. Sebenarnya di sini masih pakai kunyit atau gimana sih, Mas? Dulu sih pernah pakai kunyit, cuman nggak keuji, warnanya dia nggak keluar. Sekarang kita pakai pewarna, jadi pakai pewarna makanan, ya udah PPO juga. Kalau pakai pewarna makanan sih nggak terlalu bau ya. Kalau pakai kunyit itu baunya bau jamu. Gitu. Adonan di dalam molen harus terus dipantau secara berkala. Hal ini untuk memastikan tekstur adonannya pas, warnanya tercampur merata, dan adonannya kalis sempurna. Jika adonannya sudah tidak lengket, artinya adonan ini sudah kalis dan siap ke proses pencetakan menggunakan mesin cetak semi manual. Adonan akan dimasukkan ke dalam bagian mesin, lalu satu tangan memegang pedal untuk mengatur kecepatan. Tangan lainnya akan menampung mie yang keluar dari mesin. Mie glosor direbus di dalam air mendidih selama 20 hingga 30 detik agar proses pematangannya cepat dan menciptakan tekstur kenyal. Selama perebusan, mie harus terus diaduk untuk memisahkan helaian setiap mie-nya. Adonan mie yang sudah direbus harus didinginkan terlebih dahulu sebelum masuk ke proses perendaman. Mie disiram dengan air yang mengalir sebanyak 2 hingga 3 kali. Setelah itu direndam sejenak di dalam bak sembari diputar-putar. Proses ini bertujuan untuk memudahkan proses pendinginan dan meluruhkan sisa warnanya. Nah, ini penampakan mie yang udah direbus dan juga didinginkan langsung dimasukin ke dalam ember. Direndamnya berapa lama, Mas? Saya antara 1 jam. 1 jam. Biar apa 1 jam, Mas? Biar dia buka gitu. Oh, ngembang. Iya, biar mengembang. Proses perendaman selesai, mie glosor diberi sentuhan akhir, yakni menggunakan minyak khusus. Selain menjadi ciri khas, pemberian minyak ini dimaksudkan agar setiap helaian mie glosor tidak menempel satu sama lain saat proses pengemasan. Harga
Harga pasaran mie glosor terbilang cukup murah. Per kilogramnya bisa dihargai hingga 4-5 ribu rupiah tergantung dengan naik turunnya bahan baku. Namun seringkali tingginya animo masyarakat tidak berbanding lurus dengan persediaan yang ada. Bahan baku yang tidak mudah didapatkan menjadi tantangan tersendiri bagi produsen mie glosor. Kalau bahan baku agak susah sih sekarang, apalagi di musim hujan ya. Kalau kita sih ngambil di bahan baku di daerah Sukabumi, paling jauh. Kita Cianjur juga ada bahan baku. Susah juga sih bahan baku kalau Mas Sagu Aren ya. Meskipun terbilang makanan jadul dan sederhana, penikmat mie glosor tak pernah surut dari masa ke masa. Rasanya yang khas dan harganya yang ramah di kantong membuat mie glosor tetap dicari oleh masyarakat. Bisa kita makan. Mie glosor sangat fleksibel untuk diolah, mulai dari tumisan gurih hingga sajian berkuah yang hangat. Teksturnya yang licin dan kenyal membuatnya mudah menyerap bumbu. Tak heran kan jika mie khas Bogor ini selalu menggugah selera. Dari mie glosornya sendiri lembut, licin, dan juga sesuai namanya glosor ya. Pas masuk ke mulut langsung masuk ke tenggorokan. Kalau kata orang Sunda, raos pisan euy. Gak lengkap rasanya, makan mie glosor tanpa ditemani gorengan atau kerupuk. Teksturnya yang ini menambah sensasi nikmat di dalam mulut. Apalagi kalau makannya sambil menikmati cuaca kota Bogor yang lagi dingin-dinginnya ini kan. Mikaira Amar, Dwi Agung, Jawa Barat.